姑娘。Terlihat Luli memanggil Luqman. Di sana ia menyetujui untuk menikah dengannya, namun dengan satu syarat. Luqman harus membebaskan semua warga dan para dewa di klan miliknya. Tentu saja Luqman menerima semua kemauannya, dan hari pernikahan mereka akan ditentukan 3 hari lagi. 你可是已经答应要嫁给我了，不在乎你们怎么看待我，更加强大。我保证， Di lain sisi, Qian yang telah kembali ke sekolah secara diam-diam mencari peta wilayah hewan spiritual karena ia tahu Mu Chen pergi ke sana dan pastinya Mu Bai juga akan ke sana. Ia juga mencuri gelang formasi pengiriman agar ia bisa langsung berteleportasi. Di malam itu juga, ia pun segera pergi menggunakan gelang formasi pengiriman dan langsung tiba di wilayah hewan spiritual. Secara diam-diam, Suantong menyamar menjadi pasukan klan Dewa Darah. Ia pun menghabisi seluruh prajurit klan Dewa Darah agar bisa menyelamatkan kakeknya Luli yang sedang disekap. Setelah berhasil menyelamatkannya, Suantong membawa kakek Luli ke tempat yang aman, dan setelah itu ia akan kembali lagi untuk bisa menggagalkan pernikahan Luli dengan Luqman. Sang kakek memintanya untuk berhati-hati karena Luqman dan klan Dewa Darah bukanlah pasukan yang mudah untuk ditaklukkan. Sementara itu, Mantulo yang menggunakan baju merah seketika berubah menjadi wanita yang jahat yang menggunakan baju biru. Hal itu membuat burung merak dan Baitong menjadi heran. Mereka melihat Mantulo seperti memiliki 2 kepribadian. Akhirnya, Qian berhasil menyusul Mu Bai yang juga tiba di wilayah hewan spiritual. Ia pun terus memohon kepadanya agar Mu Bai mau kembali dengannya. Namun di sini, Mu Bai sudah tak bisa seperti dulu lagi, dan ia pun memaksa Qian agar segera melupakannya saat ini. Singkat cerita, Luli membawa Luqman ke danau klan Dewa Luo miliknya. Secara diam-diam, Luli hendak melukainya dan menyerangnya. Namun, rencananya itu sudah diketahui oleh Luqman dan digagalkan dengan sangat mudah. Luqman berkata kalau ia sangat mencintainya. Ia melakukan semuanya ini hanya semata-mata agar bisa menikahi Luli. Apabila keinginannya terwujud, maka ia akan melepaskan klan Dewa Luo dan tidak akan menyerangnya kembali. Akhirnya, Luqman menyegel kekuatan Luli supaya Luli tidak berulah kembali. Kembali ke mereka. Kini Mantulo telah sadar dan kembali ke wujud baiknya. Mereka berdua pun kebingungan dengan kondisi Mantulo saat ini yang seketika berubah baik dan berubah menjadi jahat. Mantulo mengatakan ia juga tidak tahu dengan kondisinya saat ini. Intinya, apabila ia pingsan, maka ia tidak akan sadar mengenai apa yang sudah ia lakukan. Burung merak lalu menanyakan keberadaan warisan burung abadi. Secara kebetulan, Mantulo mengetahui lokasinya dan siap menunjukkan arah kepada mereka. Akhirnya, mereka berhasil menemukan Mu Chen yang sedang diikat di sebuah pohon. Dan ternyata pohon itu merupakan warisan burung abadi yang dicari oleh mereka saat ini. Namun siapa sangka, di atas pohon tersebut terdapat mata iblis yang seketika menyerang mereka.
yang membuat Mantulo menjadi pingsan kembali dan berubah menjadi kepribadiannya yang jahat. 你们这些还想杀我？你醒醒，沐尘！九幽， Melihat Mantulo yang menyerang mereka, Muchen segera menyegel kekuatan jahatnya dan membuatnya pingsan kembali. Hal tersebut seketika membuat Mantulo berubah menjadi kepribadian yang baik. 看来他们已经找到千年古。 不要浪费时间了。 Singkatnya, Mantulo akhirnya sadar kalau selama ini ia dirasuki oleh kekuatan mata iblis yang berada di atas pohon tersebut. Dan selama ia pingsan, maka dirinya yang jahat akan merasuki tubuhnya. Apabila itu dibiarkan begitu saja, maka cepat atau lambat, kesadaran Mantulo akan diambil alih oleh kekuatan iblis. Mendengarkan hal tersebut, Muchen berencana menghancurkan mata iblis dan merebut warisan burung abadi, agar burung merak bisa memiliki kemampuan hidup abadi. Sesaat Mantulo merasakan ada kekuatan mantra Futu di dalam tubuh Muchen. Dan di sini, Muchen akhirnya bercerita kalau ia memang memilikinya, dan ibunya merupakan dewa yang berasal dari klan Futu. Mantulo menjadi senang, karena ibunya Muchen merupakan teman seperjuangannya di saat dulu dalam melawan Raja Iblis sekitar 5.000 tahun yang lalu. 将是这个世界唯一的大主。大浮屠古族神女，轻易。 你的力量在大浮屠塔中，你杀不了我，我能吸取这世间所有的邪。 我是杀不了你，但我可以封印。1000年一直想破坏无锡之墓，可是从未成功。 Setelah itu, mereka bersama-sama untuk segera membinasakan mata iblis dan memberikan waktu kepada burung merak untuk mengambil warisan burung abadi. 这就是不死鸟传承，我们九族的力量，输入传承就会出现。九幽的声音。走， Ritual itu pun mulai dilakukan. Namun sesaat, Mubai dan Mawar telah tiba di sana. 我需要一段时间把紫火融合，否则传承失败将遭受严。曼陀罗，慕白，你没死。 Di lain sisi, Lukman menangkap Suwantong yang sedang menyamar menjadi pasukan miliknya. Di sana Lukman tidak akan membunuhnya, melainkan ia meminta Suwantong untuk memberikan informasi kepada Muchen dan menantangnya berduel secara adil. Apabila Muchen berhasil mengalahkannya, maka ia tak akan menikahi Luli. Di sini ia mencoba bersikap adil kepada Luli, agar Luli mau menikahinya tanpa adanya paksaan. 3天之内，如果他能来到洛河，便跟他一决高低，可以迎娶洛丽。 Mubai di saat itu tak segan-segan menyerang Muchen, sedangkan Muchen tidak melawannya dengan sungguh-sungguh, karena ia tahu di dalam lubuk hati Mubai masih tersimpan kebaikan dan ia hendak menyadarkannya. 天邪神手下，天邪神是为了杀你才挑那一天，我失去全都是拜你所。我要杀了你！你我是从小到大，在我心中一直都是我的兄弟。你个傻子，你就这样死了吗？ Oleh karena itu, Mubai tidak jadi membunuhnya dan sesaat ia teringat di masa lalunya bersama Muchen. Mawar yang kesal lalu turun tangan. Namun naas, Bai Tong merelakan nyawanya untuk melindungi Muchen.
Sesaat burung merak akhirnya berhasil berevolusi menjadi abadi. Ia pun balik menyerang mereka. Melihat burung merak yang memiliki kekuatan besar, Mawar membawa Mubai untuk mundur segera. Terlihat mata iblis juga berhasil dihancurkan oleh burung merak menggunakan kekuatan abadinya saat ini. Di lain sisi, kakek Luli datang seorang diri ke sekolah Bei Changling. Di sana ia meminta bantuan sekolah Bei Changling untuk menyelamatkan Luli dari pernikahannya dengan Luqman. Mendengarkan hal tersebut, Shen sebagai kepala sekolah tentu saja akan membantunya, dan mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke klan Dewa Luo. 你去请沐浴主帮忙。好，到时候我会留下记号，你和沐浴主跟着记号来变革。是。谢谢你们。 Bai Tong akhirnya tewas di sana. Kematiannya membuat burung merak dan yang lainnya sangat bersedih. Secara kebetulan, Qian juga berada di sana. Tak lama kemudian, Xuantong menggunakan formasi pengiriman untuk mendatangi Mu Chen dan memberikan informasi kalau Luqman hendak menikahi Luli. Dan Mu Chen harus secepatnya pergi ke klan Dewa Luo. 是一场胜者才能迎娶洛丽，3日之内赶不到的话，那么3日我也一定会把洛丽救出来。千儿，走了。千儿，那我先走一步，路上会给你们留下信号的，已经不多了，一定要快。好。 Singkat cerita, Xuantong telah kembali dan kini Shen dan Sun-Er sudah berada di wilayah klan Dewa Luo dan sedang memikirkan sebuah strategi. Xuantong berkata kalau Mu Chen sebentar lagi akan datang. Sesaat ia meminta pemimpin klan Dewa Luo untuk membunuh Patua Tianlong, karena bagaimanapun juga Tianlong adalah pengkhianat yang bekerja sama dengan Luqman. Apabila dibiarkan masih hidup, maka semua misi penyelamatan Luli yang mereka rencanakan akan berakhir sia-sia. Pemimpin klan Dewa Luo saat ini akhirnya menyetujui permintaan Xuantong. 之前龙长老立了大功，都是赏给你的。邪灵子族长，请。 Lalu di malam harinya, Tianlong yang sedang sendirian tanpa basa-basi langsung dibunuh secara diam-diam oleh Xuantong hingga tewas di tempat. 天龙长老，你之前偷袭过，现在我们扯平。